Selamat berjumpa kembali di channel Semuanya Bisa. Sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber yang telah mendukung channel Semuanya Bisa. Kita belajar sama-sama, semoga kita semua berjaya. Kali ini kita berbagi pengalaman cara plaster tiang konkret tanpa mak atau tanpa kepala, tetapi menggunakan water pass. Sebelumnya tiang ini kita sudah cek, memang tegak lurus dan besarnya pun sama. Jadi kalau dibuat cara plaster menggunakan water pass itu tetap mudah. Lebar tiang ini mulanya 27 cm, kita akan jadikan 30 cm. Jadi setiap sisi tebalnya plaster 1,5 cm. Lain tukang, lain cara, tapi tujuannya sama, adalah untuk yang terbaik dan hasil yang memuaskan. Untuk cara plasternya kita menggunakan besi panjang, besi aluminium ini tanpa dicatok. Oke, kita dahulukan bagian sudut. Sebelum kita potong, besi aluminium kita basahkan, dan semen plaster yang dioleskan pun jangan sampai kering. Jadi tujuannya biar mudah diatur, dan besi aluminium pun kalau sudah kita buat motong itu tidak jatuh, tetap melekat tapi mudah untuk dilepas. Sewaktu plesteran kita sudah potong menggunakan besi aluminium, kita cek menggunakan water pass untuk tegaknya. Jadi setiap sisi kita cek. Setelah itu untuk sisi sebelah di sini ini kita oles semen lagi, dan pastikan setiap sudut harus terisi, harus padat. Jadi kalau dilepas nanti tetap utuh sudutnya. Begitu juga sewaktu menggosok, kita menggunakan kayu gosok pun kita basahkan dulu agar mudah untuk menggosok, meratakan, dan tidak menggerutu hasilnya. Sedangkan cara melepasnya besi aluminium ini jangan ditarik ke belakang, tetapi kita geser. Kalau ditarik ke belakang, kebanyakan bagian sudut ini akan tangga. Jadi kita geser ke dalam, ke arah berlawanan dengan sudut. Untuk proses plasternya kita mulai dari atas dan keliling. Ini setiap sudut dari atas kita buat semua keliling, nanti langsung jadi dari atas. Untuk cara pengolesannya ini jangan langsung tebal, kita buat tipis dulu agar mudah diatur. Tipis, rata, dan di sisi sebelahnya pun kita bagi sedikit pun bisa. Jadi nanti untuk mengisi bagian sudut. Sewaktu memotong, pastikan besi aluminium kita basahkan, walaupun pakai kayu panjang pun kita basahkan, dan plasteran masih dalam keadaan basah. Di besi aluminium ini tidak jatuh, kalau sudah kita potong rata pasti melekat. Untuk bancuan semen ini satu kereta tolak penuh kita bagi semen setengah bag, kapur 1, dan kita bagi campuran lagi semen perekat jubin. Tujuannya agar tidak mudah retak plasteran ini kalau sudah kering. Keliling cara membuat sudutnya ini sama, jadi bawah pun caranya pun sama serupa. Jadi bagian sudut ini kita dahulukan. Sedangkan untuk dioleskan ini semen plasternya jangan keras, ini kita buat lembut sebab tebalnya hanya 1,5 cm. Oke, kalau kita buat keras nanti payah untuk kita oleskan. Untuk bagian sudut plesteran ini
lain tempat biasanya lain ya caranya, lain prinsip. Ini kalau daerah sini biasa sudut tidak dibuat tajam, tapi kita tarik menggunakan kok, jadi sedikit tumpul tapi tetap harus lurus. Sudut memang wajib lurus biar manis, biar kelihatan kemas. Kalau tak lurus akan berpengaruh semua, nampak tidak kemas. Setelah plasternya siap, nanti kita sepan, tetapi agar lebih kemas lagi dan hasilnya halus tetapi ada bintik-bintik kecil serupa pasir. Ini nanti kita buat ajian menggunakan kapur campur semen biasa dan semen perekat atau semen gam. Untuk cara pengolesannya ini sama dengan cara melicin. Ini sebetulnya kalau kita licin ini langsung bisa jadi, tetapi kita kena ikut cara di sini, yaitu kita sepan. Tapi kalau kita bagi semen perekat jubin seperti ini, nanti hasilnya pasti kemas, halus, ada bintik-bintik kecil tetapi beraturan. Kalau pasir saja kasar, nanti kalau kita sepan selalunya ada besar kecil bintik-bintiknya. Sedangkan cara menyepannya ini 2 kali proses. Di sepan yang pertama yang mula-mula ini tidak usah diremas, tidak usah dibuang airnya. Jadi kita sambil meratakan. Setelah itu nanti kita ulang lagi dalam keadaan sepan itu kita remas, kita buang airnya. Setelah bagian yang kita sepan siap, bagian sudut pun kita tarik menggunakan kok. Sewaktu melicin bagian sudut kita tarik dengan kok, dan setelah kita sepan pun kita tarik lagi. Sudutnya ini bisa nampak rapi. Selamat mencoba, kita semua pasti bisa. Berani mencoba pasti bisa. Semoga berbagi pengalaman semampunya ini bisa bermanfaat. Ini kalau untuk para master plaster ini tidak asing lagi. Ini kita sama-sama belajar. Semoga kita semua berjaya.